Ya, Majelis Hakim sudah menjatuhkan putusan bagi dua terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati, sedangkan Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Kami akan bahas malam ini bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Mas Yonatan dan Prof. Hipnu. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Prof. Ya, saya akan ke Mas Yonatan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan keluarga dengan vonis hakim yang sudah dijatuhkan hari ini? Ya, dalam hal ini tentu apa yang diimpi-impikan oleh keluarga terkait dengan keadilan dirasa didapatkan ya pada hari ini. Meskipun terhadap PJ juga sebetulnya dari sisi keluarga inginnya maksimal. Namun yang ingin saya sampaikan di sini dari kacamata saya pribadi, sebetulnya saya tidak setuju dengan hukuman mati, tetapi lebih setuju dengan taubatan dan kehidupan daripada sebuah kematian. Tetapi tidak apa-apa, karena apa yang disampaikan keluarga itu adalah luapan hati, emosi keluarga yang menurut saya itu juga tidak bisa dibendung. Tetapi dalam hal ini ingin saya sampaikan, ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia dan bahwasannya memang ada secercah harapan sebagai titik balik pengembalian kepercayaan publik kepada penegakan hukum di Republik ini. Saya rasa demikian, Mas. Ya, apa yang membuat Anda tidak setuju dengan hukuman mati terhadap Verdi Sambo? Lebih dari sisi prinsip, karena kalau saya ini lebih ke pejuang dan pembela hak asasi manusia, begitu, Mas. Oke, tapi jadi apakah... saya rasa demikian. Ya, tapi dalam hal ini keluarga tentu sudah sangat sepakat begitu. Itu juga kita sampaikan, kita hormati, dan pada dasarnya kita sangat menghormati setiap keputusan hakim karena kita tahu setiap keputusan dari majelis hakim itu harus dihormati, dihargai, dijalankan, dan dianggap benar. Demikian, Mas. Baik, apakah sudah sesuai dengan harapan keluarga apa yang sudah diputuskan oleh hakim dengan hukuman mati untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara sekarang menjadi 20 tahun penjara. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan keluarga? Ya, sebelumnya memang kekhawatiran akan vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan hakim itu terasa sangat deras ya, karena kita melihat bagaimana uraian keterlibatan masing-masing terdakwa ini sebetulnya sudah jelas, tahap perencanaan eksekusi sampai rekayasaan kasus, ditambah dengan nyata tuntutannya tidak sejalan begitu dengan apa uraian jaksa penuntut umum yang menurut kami sudah sangat baik begitu. Tetapi dalam hal ini ternyata kami juga sempat kaget ya, sangat kaget ketika kami tadi ada di pengadilan negeri bersama dengan keluarga juga, dengar langsung bahwasannya ternyata divonis mati. Sehingga dalam hal ini, waduh ini kenapa hukuman mati? Jadi kami juga bertanya-tanya, ternyata memang agak roller coaster sedikit. Tapi dalam hal ini ketika kita sudah melihat bagaimana peranan masing-masing terdakwa yang tadi saya sampaikan sepakat dengan uraian jaksa penuntut umum, ya tidak ada hal yang meringankan, dan ditambah itu diadili kasus obstruction of justice juga. Tetapi itu baru 2, karena menurut saya ketiga, satu lagi itu kalau kita ingat di awal Sambo ini membohongi satu Republik Indonesia dengan berita bohong, dan itu juga belum diusut. Jadi menurut saya ya sudah sesuai dengan tidak adanya dasar yang meringankan Verdi Sambo. Baik, saya akan juga dengan Putri. Saya rasa demikian. Baik, saya akan ke Prof. Hipnu. Ini juga kan tentunya selain mengagetkan bagi sebagian orang, tapi juga mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat terkait dengan vonis hukuman bagi Verdi Sambo, yaitu hukuman mati. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sejak awal saya melihatnya bahwa suatu hukuman itu memang ada 2 dimensi. Apakah retributif ataukah rehabilitatif. Kalau retributif adalah suatu pembalasan, maka ini dilakukan suatu putusan pidana mati. Tapi kalau rehabilitatif adalah bukan suatu pidana mati. Pertanyaannya begini, Mas. Sekarang sekarang diputus pidana mati. Apakah nanti, nah ini pertanyaan yang kedua, apakah nanti eksekusinya pidana mati? Apakah eksekusinya bisa dilakukan? Karena hukum itu harus finishes operative. Hukum itu harus selesai. Karena kalau pidana seumur hidup, itu eksekusinya gampang. Kalau pidana mati, sampai sekarang, detik ini, Mas, itu sudah menunggu eksekusi mati itu ada ratusan. Ada 180-an. Yang tanda petik menurut saya moratorium. Terakhir adalah kasus narkotika yang di Pulau Nusa Kambangan. Setelah itu tidak ada. Oleh karena itu agak gampang juga
ketika dijatuhkan pidana mati, apakah bisa dilaksanakan eksekusi mati? Dengan demikian, maka Mas, kalau kita runut semua perkara-perkara yang diputus mati, pemerintah agak sedikit ragu, gampang eksekusinya. Sehingga setiap upaya hukum yang harus dilakukan, itu baru bisa dilakukan eksekusi mati. Itu pun juga belum bisa. Jadi nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, ada gerasi. Gerasi ditolak atau tidak, kan itu. Sehingga dalam hal seperti ini kadang-kadang secara politis gerasinya tidak turun-turun. Sehingga eksekusinya tidak mati-mati. Disinilah yang menjadi permasalahan problem sekarang itu, masalah eksekusi mati itu adalah terhadap eksekusinya. Apalagi kalau kita lihat di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati itu sebagai alternatif. Artinya, kalau seorang terdakwa itu selama 10 tahun berbaik hati, tobat tidak menjadi mati. Nah, di sini suatu problem yang memang betul bahwa itu sebagai bentuk pembalasan yang adil ya bagi semua termasuk masyarakat. Tapi justru bagaimana eksekusinya ini menjadikan suatu yang mendapatkan perhatian yang serius. Karena sampai detik ini eksekusi mati masih tanda petik moratorium. Belum pernah ada eksekusi mati lagi. Sejak tahun 2017 ya kalau tidak salah. Apa kalau begitu Anda melihatnya kenapa hakim tadi majelis hakim ketiganya kompak begitu dan memutuskan menjatuhi hukuman mati bagi Ferdy Sambo jika mengetahui bahwa ini sudah moratorium sejak 2017 bahkan tidak pernah ada lagi kasus yang terdakwa diberikan hukuman mati begitu. Apa yang Anda lihat hakim lalu kenapa memutuskan hukuman mati bagi Ferdy Sambo? Ya, kalau pidana mati pelaksanaan eksekusi kan tergantung kebijakan politik. Masuk kebijakan politik masuk. Tapi kalau hakim melihatnya pada undang-undang, perspektif undang-undang pasal 340 adalah pembunuhan berencana. Sehingga ada 3 alternatif hukumannya, 20 tahun, seumur hidup, dan pidana mati. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Hakim juga tidak salah, cuman eksekusinya yang jadi bermasalah. Karena tampaknya masih ada keraguan-raguan ketika ada suatu eksekusi mati. Sehingga di dalam pelaksanaan eksekusi mati sekarang itu bisa dilaksanakan ketika suatu upaya hukum, suatu upaya yang dilakukan oleh terpidana sudah dilakukan. Baru bisa dilakukan eksekusi mati. Ini yang menjadikan kadang-kadang agak sulit bisa diterima. Apalagi nanti teman-teman tokoh HAM, wah itu sangat menentang, namanya nyawa itu bukan kehendak hakim, tapi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ini namanya di sana. Sehingga makanya terhadap pidana mati itu menjadi yang ke depan menjadi alternatif, Mas. Bagus, memang bagus, kita sepakat. Tapi dalam pelaksanaannya akan menjadikan suatu perhatian tersendiri. Nah, begitu, Mas. Baik, saya akan ke Mas Yonatan kalau begitu. Seberapa yakin kira-kira Anda selaku kuasa hukum dan juga keluarga dari Brigadir Yosua terkait dengan vonis atau hukuman mati bagi Ferdy Sambo ini? Seberapa yakin bahwa hukuman mati ini akan bisa dilaksanakan nantinya, Mas Yonatan? Nah, itu juga jadi pertanyaan sebetulnya dalam pelaksanaan ini bagaimana? Karena kalau kita melihat yang sudah-sudah terpidana mati eksekusinya itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak ada eksekusi. Tapi dalam hal ini kita jangan lupakan bahwasannya masih ada upaya hukum yaitu banding yang dapat diajukan oleh dakwa dalam hal ini Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati, sehingga dalam hal ini kita masih betul-betul menunggu sampai putusan ini inkrah begitu. Tapi ya memang di dalam perkembangan hukum kita bahwasannya rancangan kita undang-undang hukum pidana yang baru itu ada penyesuaian berlaku dalam masa 3 tahun yang dimana hukuman mati itu bisa dianulir begitu jika berkelakuan baik, jadi hukum mati begitu. Nah, tapi dalam hal ini ya kita nanti saja sampai betul putusannya inkrah begitu, Mas. Ya, oke. Terkait dengan RKUHP yang baru ini, tadi disebutkan juga oleh Prof. Hipnu sempat mengatakan bahwa akan ada penyesuaian begitu, dan kalau tidak salah, koreksi nanti kalau saya salah, untuk terpidana atau terdakwa yang diberikan hukuman mati itu harus menjalani dulu 10 tahun dan jika ada kelakuannya baik begitu, hukuman bisa berkurang. Apakah benar begitu, Prof. Hipnu? Ya, beralih menjadi seumur hidup. Nah, itu beralih. Makanya
Indonesia di dalam sekarang ini adalah agak dilematis antara pelaksanaan eksekusi mati atau tidak. Sehingga jalan tengahnya adalah diberikan seseorang untuk bertobat. Ketika tobatnya itu bagus, ada suatu asesmen yang baik, ya diganti menjadi seumur hidup. Ini yang menjadikan perkembangan di dalam KUHP, bukan R lagi ya, tapi sudah KUHP karena sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini yang menjadikan pegangan kita. Tapi yang menarik begini Mas, ini dalam perkara ini kita harus melihat, ini kan mendapat atensi masyarakat luas ya. Pertanyaannya Mas Jonathan juga harus bisa mengawal apakah putusan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan negeri itu nanti selaras dengan putusan banding. Nah, itu jadi masalah. Demikian juga, apakah juga selaras dengan majelis kasasi? Kalau tidak selaras, ini jangan-jangan hanya pada tingkatan banding, pada tingkatan pengadilan negeri, banding sudah menjadikan seumur hidup. Mungkin kasasi bisa 20 tahun. Nah, ini perkembangan dinamika yang saya kira juga harus dikawal karena namanya suatu pemeriksaan banding itu kan judek faksi. Judek faksi, jadi pemeriksaan faksi, fakta lagi. Jadi tadi saya mendengar dari penasihat hukum Pak FS juga akan mengembalikan banding yang memberikan fakta-fakta yang sungguhnya. Karena majelis tidak melihat fakta secara komprehensif, begitu kan. Belum lagi nanti pada tingkatan kasasi, itu judek juris. Judek juris itu melihat dari sikap hukumnya, apakah hukumnya itu selaras atau tidak. Nah ini masih panjang. Oleh karena itu dalam konteks suatu putusan pengadilan negeri yang terkait dengan pidana mati ini memang harus kita jaga, jangan sampai hanya heboh pada tingkatan pengadilan negeri, tapi nanti pada tingkat banding kasasi hilang, tidak tanpa suatu pengawalan. Nah, ini saya kira yang menjadikan perhatian saya seperti itu, Mas. Ya, tanggapannya Mas Yonatan bagaimana? Apakah memang Anda melihat selama ini atau putusan hakim yang dilakukan pada saat ini adalah juga banyak terkait dengan tekanan dari publik yang menginginkan hukuman yang paling berat bagi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, Mas Yonatan? Iya, jadi kalau misalkan terkait hal tersebut ya, yang pertama mau saya sampaikan adalah hukum dan hak kita itu tidak bisa diintervensi. Tetapi memang dalam hal ini pasti ya, ketika sebuah kasus ini menjadi sorotan publik, itu pasti menurut saya akan sedikit mempengaruhi pikiran majelis hakim. Tapi dalam hal ini mempengaruhi hal yang positif, karena kan kita melihat asas hukum kita, ada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Lalu bagaimana jika kasus seperti ini yang menjadi sorotan publik, kemudian tidak adil begitu, tentu akan menjadi gejolak yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Dan kita mengingat bahwasannya masyarakat kita ini sudah makin cerdas dan melek hukum, sehingga mengikuti dan mengawal betul kasus ini. Sehingga terus menyuarakan kebenaran dan keadilan, karena mereka juga merasa berempati. Sehingga dalam hal ini ketika masyarakat terus menyuarakan agar keadilan ini bisa didapatkan, saya rasa itu adalah hal yang alami, yang keluar dari masyarakat yang betul-betul mengeluh-elukan perbaikan penegakan hukum di Republik ini. Tapi dalam hal ini kami masih tetap menghormati apa yang disampaikan oleh majelis hakim terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan penyampaiannya tadi yang sudah kita saksikan di dalam persidangan, melihat memang bagaimana peranan ini dari awal ya, baik FS maupun PC itu memang rencananya sangat matang dan pembunuhannya juga sangat keji dan menghilangkan nyawa seorang almarhum Nofriansah Yosua Barat yang meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, termasuk juga buntutnya menghilangkan masa depan banyak polisi-polisi yang harusnya berprestasi gemilang kan begitu. Jadi saya rasa kalau untuk intervensi dikatakan yang terutama oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, saya rasa tidak ya. Baik, selain Verdi Sambo, hari ini juga kan majelis hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, lebih tinggi ya untuk Putri Chandrawati dari sebelumnya tuntutan 8 tahun penjara. Kita akan bahas sesaat lagi, usai jeda. Tetap bersama kami, Prof. Hipnu dan juga Mas Yonatan. CNN Indonesia Prime News akan kembali sesaat lagi. Salah satu yang diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat dan juga
oleh hakim tentunya yang memutuskan bahwa Putri Chandrawati mendapatkan vonis 20 tahun penjara lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya, yaitu 8 tahun penjara. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan juga Kuasa Hukum Brigadir Yosua Huta Barat, Yonatan Baskoro. Mas Yonatan, apakah vonis yang dijatuhkan hakim 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati ini sudah sesuai dengan harapan dari keluarga? Kalau tadi kan kita lebih banyak membahas Ferdi Sambo. Iya. Jadi kalau misalkan dari keluarga ya Mas ya, jadi keluarga itu tetap yang tadi saya bilang, luapan-luapan emosi yang tidak bisa terbendungkan dan sudah berpikir bahwasannya anak ini dibunuh secara keji dan menganggap PC ini juga memiliki andil yang besar. Tentu kalau harapan dari keluarga hukumannya adalah seberat-beratnya dan maksimal begitu ya. Tetapi dalam hal ini tentu kami juga mengapresiasi majelis hakim dan jalannya persidangan yang sudah sangat baik menurut saya, dan kami tidak heran ketika dinyatakan bahwasannya Putri Chandrawati hukumannya 20 tahun setelah kami melihat terlebih dahulu putusan yang dijatuhkan oleh Ferdi Sambo. Kan di dalam uraian disampaikan oleh majelis hakim bagaimana keterlibatannya itu diperjelas dan bagaimana pembelaannya semua itu dikesampingkan, bahkan dinyatakan semuanya adalah kebohongan untuk menutupi kebohongan begitu ya, atau omong kosong kata majelis hakim. Nah dalam hal ini tentu pasti kami juga tadi sudah prediksi kalau begini ceritanya, saya yakin dan keluarga yakin vonis terhadap Putri Chandrawati akan jauh lebih tinggi daripada 8 tahun. Ternyata puji syukur majelis hakim bisa melihat kasus ini dengan sangat baik, melihatnya dengan objektif dan memberikan hukuman 10 tahun terhadap Putri Chandrawati. Ya, karena sejak awal juga keluarga memang meyakini bahwa yang menjadi penyebab semua ini adalah diawali dari laporan Putri Chandrawati terhadap kepada suaminya Ferdi Sambo. Nah, apakah Anda melihat bahwa sampai saat ini hakim belum juga mengeluarkan atau menyatakan motif sebenarnya dari Putri Chandrawati maupun Ferdi Sambo? Apakah nanti akan keluar atau akan terungkap juga motif ini dalam entah itu dari pengadilan tinggi mungkin ketika melakukan banding? Ya, kita melihat ya dari awal ternyata memang pelecehan dan pemerkosaan yang digadang-gadang atau yang dikonstruksikan oleh terdakwa bahwasannya itu ada pelecehan seksual sudah dibantahkan melalui putusan majelis hakim ya, tadi kita sudah saksikan bersama. Namun dalam hal ini majelis hakim juga menyampaikan sesuai dengan apa yang selalu kami sampaikan, tim kuasa hukum sampaikan, saksi-saksi ahli beberapa juga menyampaikan bahwasannya motif itu tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan adalah unsur, sehingga dalam hal ini kami rasa motif tidak terlalu penting. Namun sekali lagi kami juga keluarga mendorong ketika memang betul-betul ingin mencari kebenaran terkait dengan motif yang jelas pelecehan dan pemerkosaan kan sudah terbantahkan. Nah itu digali jauh lebih dalam sebetulnya ada apa. Kami juga mendorong silakan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi atau tidak ya kita lihat bagaimana jalannya persidangan di tingkat banding jika memang ada upaya hukum banding dari dakwah. Baik, sebelum saya ke Prof. Hipnu, kita akan mendengarkan dulu tanggapan dari kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis terkait dengan vonis yang dijatuhkan hakim. Ya, Prof. Hipnu menanggapi dari pernyataan dari kuasa hukum dari Putri Chandrawati ini kan juga tadi bilang kecewa dengan hukuman yang ternyata lebih tinggi atau dalam istilah hukum itu kalau tidak salah ultra petita ya. Itu apakah memang wajar atau lazim terjadi pada kasus pembunuhan berencana di mana hakim memutuskan hukuman dari tuntutan akan lebih tinggi dari tuntutan begitu? Oh, begini Mas. Jadi kita luruskan ya. Jadi dalam pidana tidak ada ultra petita. Ultra petita itu dalam kasus-kasus perdata. Hakim memutus melebihi yang diminta oleh pemohon atau penggugat. Jadi mintanya 5, diputus 6 atau 7. Itu dalam kasus perdata. Tapi kalau dalam kasus pidana bukan, karena masih dalam koridor tuntutan penuntut umum. Yang masih dalam koridor surat dakwaan. Kan surat dakwaan yang diancamkan 340. Kan ada 3 kemungkinan. Seumur hidup, pidana waktu 20 tahun, atau pidana mati.
Jadi tidak melebihi, masih pada koridor yang ada. Cuman di sini majelis mengambil yang terberat, yaitu pidana mati. Karena apa? Dalam konteks pidana mati ini Pak Sambo itu dua dakwaan yang dilanggar adalah pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Sehingga kalau dihitung-hitung angka matematik antara Sambo dan Bu PC, hitungannya lebih berat Bu PC, Mas, menurut saya, Mas. Bu PC 20 tahun kan itu kan. Satu tindak pidana yang fungsinya sebagai pemicu. Kalau dihitung-hitung kan itu. Tapi Pak Sambo 2 tindak pidana akhirnya menjadi pidana mati. Dengan demikian saya kira ini kan peradilan belum selesai, masih pada tingkatan banding. Oleh karena itu dalam konsep di sini nanti hakim juga bisa juga nanti pengadilan negeri memilih yang lain. Karena ini kan dakwaannya kan kumulatif antara berencana dan pidana pembunuhan biasa. Nah, peran-peran itu saya kira oleh penasihat hukum nanti tadi akan disampaikan sebagai bentuk pengajuan dari banding, memori banding. Karena memori banding itu nanti di pengadilan banding itu namanya judek faksi, akan dilihat semuanya, baik perkaranya, berita acaranya, sehingga akan didapatkan suatu putusan yang betul-betul sebetulnya apa, koreksi apa yang dilakukan dari putusan pengadilan negeri. Apakah koreksi tentang hukumnya, apakah koreksi tentang pemidanaannya. Jadi tidak ada yang ultra petita. Cuma pertanyaannya begini, pertanyaannya apakah hakim memutus melebihi yang dituntut itu boleh? Oh boleh. Hakim bisa menuntut lebih apa yang dituntut. Tidak masalah. Hakim akan disalahkan apabila memutus melebihi yang diancamkan dalam surat dakwaan. Pasal yang dilakukan surat dakwaan. Nah kebetulan dalam surat dakwaan ini pasal yang diancamkan adalah pidana mati. Kan itu Mas. Jadi ya pidana mati itu yang terberat. Tapi sebenarnya itu kalau kita analogikan seperti itu. Ya, sebenarnya Prof. Hipnu, seberapa penting sih motif dalam sebuah kasus pidana ini, karena sejak awal tidak ada yang disebutkan motif dari para terdakwa ini. Yang disebutkan hanyalah perkataan Putri yang kemudian menyulut kemarahan Sambo sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan berencana dan menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Ya, inilah saya kira perkara ini perlu dieksaminasi. Eksaminasi itu kaji ulang. Apakah betul ada suatu motif? Tapi kalau kita lihat dalam suatu perkara normal, itu pasti ada motif. Karena motif itu timbulnya kehendak. Dengan demikian pertanyaannya, apakah motifnya hanya karena kaitannya dengan rasa, atau kaitannya pelecehan seksual, atau apa? Itu saya kira sangat sumir sekali. Dengan demikian, ini adalah ranah yang penegak hukum lagi sebetulnya. Apa sih sebenarnya motif sampai melakukan suatu pembunuhan berencana? Sampai mengorbankan institusi yang ada. Sampai dilakukan oleh jenderal. Ini PR semuanya bagi suatu perkara ini yang masih belum clear, Mas, adalah motif. Apakah hanya itu? Apakah ada motif lain? Nah, itu yang belum dikembangkan. Nah, inilah yang saya kira makanya dalam perkara ini tidak selesai pada ini, tapi juga dalam baik di pengungkapannya masih banyak menyisakan pertanyaan, kemudian dalam putusannya juga banyak menyisakan pertanyaan, itulah yang terjadi. Ya. Oleh karena itu bagian dari sejarah hukum, ini bagian suatu yang harus kita perhatikan bersama dalam suatu perkara-perkara di mana apakah tanpa motif dapat dipidana? Ya. Tapi motif harus ada. Apakah motifnya hanya karena faktor itu? Apakah itu karena hanya faktor itu mungkin relatif ya? Tapi apakah ada motif lain? Ini yang saya kira ke depan masih menjadikan missing link atau sesuatu yang perlu diperdebatkan, dikaji oleh para semuanya lah, termasuk kita semua. Ada suatu motif yang suatu saat insya Allah pasti ketemu. Oh ternyata kasus ini motifnya pada yang lebih besar, tidak hanya masalah ini. Ada faktor di luar itu. Tapi ini kan bisa jadi, Mas. Ya, karena kita tunggu waktu saja. Nah, ini kan sudah diputuskan oleh hakim terkait dengan hukuman atau vonis begitu. Apakah tadi yang disampaikan oleh Prof. Hipnu itu akan bisa terungkap di pengadilan tinggi atau di pada saat proses hukum selanjutnya begitu? Apakah itu bisa terungkap? Oh, sudah tidak, sudah lewat karena itu ranah di pra-adjudikasi. Ya. Baik. Kalau sekarang kan ranah adjudikasi, sudah sulit dilakukan. Hanya kemungkinan ada perkara-perkara lain yang mungkin bisa menjelaskan ternyata motif dalam penembakan Yosua itu bukan karena itu, tapi karena faktor lain. Nah ini yang kita tunggu bersama-sama, yang perlu kita kaji. Mudah-mudahan penegak hukum bisa menemukan, oh ternyata motifnya lebih besar ketimbang hanya suatu permasalahan yang kita diskusikan hari ini. Itu Mas. Tapi dalam adjudikasi sudah tinggal
pemeriksaan ulangan-ulangan dan memperbaiki dari hukumnya atau memperbaiki dari pertimbangan hukumnya atau memperbaiki dari putusan yang dijatuhkan. Sudah hilang. Karena dalam suatu peradilan itu dibagi 3 tipe. Pra-adjudikasi, yaitu pengungkapan perkara, faktor, kemudian kehendak, adjudikasi di peradilan, dan post-adjudikasi, eksekusi. Makanya tadi perdebatannya, apakah pidana mati itu dalam post-adjudikasi bisa dilaksanakan? Nah ini yang jadi pertanyaan tadi. Karena Indonesia masih dalam tanda petik loh, yaitu moratorium. Jadi dari kasus Sambo ini Mas ada 2 masalah yang perlu dibicarakan bersama, yaitu di pra-adjudikasi tentang motif yang belum jelas, di post-adjudikasi tentang eksekusi ya juga masih mati. Tanda petik perdebatan. Baik. Begitu Mas. Baik, saya akan terakhir ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, bagaimana dengan keluarga dari Brigadir Yosua? Ini kan kita masih ada menunggu 7 hari waktu. Apakah akan tetap menunggu di Jakarta atau terus mengawal hingga nanti selesai banding dan sebagainya, proses hukum selanjutnya? Iya, tentu dalam hal ini keluarga juga memiliki kesibukan ya di Jambi, sehingga dalam hal ini dalam beberapa waktu ke depan keluarga akan segera kembali ke Jakarta, dan dalam proses banding ini kan juga ada proses administrasi dan lain-lain dan memakan cukup waktu dan perjalanan juga panjang begitu ya. Sehingga tentu kalau katakan kawal pasti kawal terus. Nah kalau untuk putusan nanti misalkan ada banding begitu, saya rasa keluarga juga akan hadir. Begitu Mas. Baik. Terima kasih atas waktunya yang telah bergabung bersama kami berdiskusi malam hari ini. Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Kita tentu akan kawal terus kasus hukum ini sampai dengan selesai nanti, dan juga Mas Yonatan Baskoro, kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Huta Barat, atas waktunya pada malam hari ini bersama Prime News. Selamat malam. Baik Mas, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Yonatan.